Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Permisi Bu, boleh saya masuk? Saya mau bicara dengan Ibu, ucap Via sesaat setelah mengetuk pintu sebuah ruangan yang terbuka setengah. Sebuah ruangan di mana pemilik butik tempatnya bekerja sedang asik dengan pekerjaannya. Masuklah Via, ada apa? Tanya Bu Lani. Wanita parubaya itu terlihat sedang membuat pola busana dengan selembar kertas. Via duduk di sebuah kursi. Ia tampak ragu berbicara. Seketika ruangan itu menjadi senyap. Via meremas ujung pakaian yang dikenakannya. Walau bagaimanapun, ia telah bekerja di butik itu selama 5 tahun lamanya. Sejak tamat sekolah, Bu Lani sudah dianggap Via sebagai ibu sendiri. Kamu kenapa? Bu, saya mau minta izin berhenti bekerja dulu. Maaf kalau keputusan ini buru-buru dan saya mendadak memberitahu Ibu. Bu Lani menghentikan kegiatannya sejenak, lalu menatap wajah wanita muda di depannya. Kenapa harus berhenti? Kamu ada masalah? Kenapa tidak bilang? Tidak Bu, saya cuma ada urusan penting. Kalau semuanya sudah selesai, saya boleh kan Bu kembali bekerja di sini? Dengan senyum ketulusan, wanita paruh baya itu mengangguk pelan. Ia benar-benar menyukai sosok Via yang baginya seorang wanita muda yang sempurna. Sangat cocok dijadikan menantu. Baiklah, tempat ini akan selalu terbuka untukmu. Tapi kalau ada apa-apa, hubungi Ibu ya. Iya, Bu. Hari itu setelah berpamitan pada Bu Lani dan beberapa orang teman yang bekerja di butik itu, Via menuju rumah Tuan Gunawan dengan naik bus. Dalam hati ada rasa bahagia. Kini Via memiliki harapan besar bahwa Lila kecilnya dapat berobat dengan teratur. Terbentur biaya besar membuat Via kadang harus berhutang ke sana kemari saat tak memiliki uang untuk berobat Lila. Setibanya di rumah Tuan Gunawan, Via mulai menjalankan tugasnya merawat wanita paruh baya yang duduk di kursi roda. Dengan penuh kelembutan, ia mengajak mengobrol. Walaupun wanita itu hanya merespon dengan deheman, Via juga menyuapi makan dan membawanya berjalan-jalan di taman yang terdapat di belakang rumah itu, bersama seorang wanita yang menjadi kepala pelayan, Bibi Arum. Tanpa terasa waktu begitu cepat, sebulan sudah Via merawat istri Tuan Gunawan. Wanita paruh baya itu mulai menunjukkan banyak kemajuan. Sedikit demi sedikit, ia mulai bisa merespon ucapan seseorang. Tuan Gunawan pun sangat senang. Ia merasa keputusannya meminta Via merawat sang istri tidak salah. Via adalah seorang wanita yang sangat lembut, sangat berbeda dengan menantu mereka, Sera. Malam itu, setelah wanita paruh baya itu sudah tertidur, Via hendak berpamitan pada Bibi Arum yang sedang membersihkan salah satu kamar di rumah itu. Via harus segera pulang untuk menemani Lila. Gadis kecilnya itu sedang demam tinggi. Bibi, Nyonya sudah tidur, aku akan pulang dulu, ucap Via pada Bibi Arum. Wanita itu tersenyum tulus menatap Via. Kau akan datang lagi besok kan? Iya Bibi, semoga Lila tidak rewel, jadi aku bisa kemari lebih pagi. Baiklah, terima kasih Via. Wanita muda itu hendak keluar dari sebuah kamar tempat Bibi Arum sedang mengerjakan aktivitasnya. Namun saat telah di ambang pintu, ia menoleh pada sebuah foto pernikahan yang menggantung di dinding. Rasanya Via ingin pingsan, menyadari siapa yang ada di dalam foto itu. Ragu-ragu ia bertanya pada Bibi Arum. Bibi, itu yang difoto siapa? Tanya Via sembari menunjuk foto itu. Oh, itu Denwira, anak tunggal Tuan Gunawan. Tiba-tiba Via merasa seluruh tubuhnya meremang. Sendi-sendinya terasa lemas mengetahui pria yang sudah 2 kali bertemu dengannya itu adalah anak dari Tuan Gunawan. Kalau Denwira itu tahu aku merawat Nyonya, dia pasti akan meminta Tuan Gunawan memecatku. Apa Denwira tidak pernah kemari, Bi? Aku sudah sebulan merawat Nyonya, tapi belum pernah melihat Denwira. Tanya Via. Tidak, Denwira tinggal sendiri di rumahnya. Sejak kejadian itu, Denwira jarang pulang ke rumah ini. Kejadian apa, Bibi?
Bibi Arum menatap Via sekilas, lalu menuju pintu dan menutupnya. Wanita berusia setengah abad itu pun mengajak Via duduk di sebuah sofa panjang yang terdapat di dalam kamar itu. Denwira menikah dengan Mbak Sera 5 tahun lalu. Mereka menikah karena terpaksa. Mungkin Denwira mencintai Mbak Sera, tapi tidak dengan Mbak Sera. 4 tahun lalu, Mbak Sera kabur dengan laki-laki lain dari rumah sakit setelah melahirkan anak pertamanya. Lalu beberapa bulan kemudian menuntut cerai. Setelah proses perceraian selesai, Mbak Sera menghilang dan tidak ketemu sampai sekarang. Tuan dan Denwira sudah mencari Mbak Sera kemana-mana. Mereka mau meminta hak asuh anaknya Denwira, tapi sampai sekarang tidak diketahui kemana Mbak Sera pergi. Nyonya depresi karena masalah itu sampai akhirnya menjadi seperti sekarang. Keluarga ini jadi hancur, Nyonya sakit, Denwira jadi suka mabuk-mabukan. Mbak Sera itu keterlaluan, padahal Nyonya dan Tuan sangat menyayanginya. Mereka memberikan apapun pada Mbak Sera, tapi tidak pernah cukup bagi Mbak Sera. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Mbak Sera akan tega berbuat begini. Dan Nyonya setelah kejadian itu jatuh sakit sampai sekarang. Vira masih mematung, teringat pertama kalinya bertemu dengan Wira saat lelaki itu dalam keadaan mabuk. Dunia memang tak selebar daun kelor. Mungkin itulah ungkapan yang cocok. Tak disangka, selain Wira adalah teman dari Ivan, anak pemilik butik tempatnya bekerja, Wira juga adalah anak dari Tuan Gunawan, rumah yang kini menjadi tempatnya bekerja. Jadi karena masalah itu Nyonya sampai seperti ini, Bi. Iya, Via, ini pertama kalinya Nyonya tidak menolak dirawat seseorang yang baru dilihatnya. Biasanya Nyonya tidak mau disentuh orang baru. Dengan perawat saja Nyonya tidak mau. Semoga kamu bisa membantu Nyonya untuk cepat sembuh. Sekali lagi Via melirik foto yang menggantung itu, sambil membayangkan tatapan kebencian Wira setelah 2 kali pertemuan mereka. Dalam pikirannya, entah akan semarah apa Wira jika tahu dirinya merawat ibu laki-laki itu. Tapi aku tidak bisa bantu banyak, Bi, selain merawat Nyonya. Itu saja sudah sangat membantu. Semoga kamu betah di sini ya. Kalau ada apa-apa, beritahu Bibi. Sambil mengangguk pelan, Via bertanya, Bibi sudah lama bekerja di sini? Sejak Denwira masih kecil. Oh, begitu ya. Ya sudah, Bi, kalau begitu aku mau pulang dulu. Hati-hati di jalan. Via beranjak keluar dari kamar itu, menuju ke lantai bawah. Saat hendak membuka pintu, kedua matanya membelalak. Lalu seketika menunduk. Wira tiba-tiba ada di depan pintu. Sama seperti Via, Wira pun terlihat begitu terkejut melihat Via ada di rumah itu. Sedang apa kau ada di sini? Bentak Wira. Mau apa kau di rumahku? Wira membentak dengan keras lagi. Ketika Via hanya diam tanpa menjawab pertanyaan itu, kakinya telah terasa lemas mendengar bentakan anak dari majikannya itu. Ada perasaan antara takut dan malu. Maaf, ucapnya terbata-bata sambil menunduk. Aku kemari untuk apa? Kau kemari untuk merayu siapa? Teriaknya lagi, sembari mencengkram pergelangan tangan wanita di depannya. Dengan cepat Via menggeleng dengan mata berkaca-kaca. Tidak, bukan begitu. Aku hanya kemari untuk menjadi wanita simpanan ayahku. Begitu kan? Dasar wanita murahan. Sekarang juga kau pergi dari rumah ini dan jangan coba menginjakan kakimu di rumah ini lagi. Kalau kau berani kemari lagi, lihat saja bagaimana aku akan menghancurkanmu. Tapi aku kemari bukan untuk tujuan itu. Aku hanya merawat Nyonya. Via mencoba membela diri, namun Wira tak peduli. Baginya, apapun yang keluar dari mulut wanita itu adalah kepalsuan. Kau tidak perlu membela diri. Aku tahu apa yang diinginkan wanita sepertimu. Kau hanya ingin uang, kan? Berapa yang kau mau? Aku bisa memberimu asal kau segera pergi dari sini. Dan ingat satu hal, aku tidak hanya melarangmu kembali ke rumah ini, tapi juga melarangmu mendekati Bulani lagi, karena kau tidak pantas bekerja di tempat yang baik seperti di sana. Ingat, aku bisa menghancurkan hidupmu kalau kau berani memunculkan dirimu lagi. Wira mendorong tubuh Via dengan keras sehingga terhuyung ke teras, lalu mengeluarkan dompet dari saku celana dan melemparkan sejumlah uang tepat di hadapan Via. Ambil itu dan pergi dari sini.
Setelah itu, tanpa sepatah kata pun, Wira masuk ke rumah dengan membanting pintu. Via mengusap air matanya, lalu beranjak meninggalkan rumah itu. Uang yang dilemparkan Wira padanya ditinggalkan begitu saja. Di dalam sana, Wira beberapa kali menghela nafas, mencoba meredam emosinya. Ini sudah keterlaluan, Ayah. Teganya dia membawa wanita malam itu ke rumah saat ibu sedang sakit, ucap Wira dalam batin. Bibi Arum baru saja keluar dari kamar setelah mendengar keributan yang berasal dari rantai bawah. Terlihat Wira sedang mengatur nafasnya yang memburu. Wanita paruh baya itu pun segera mendekati anak majikannya itu. Ada apa, Den? Selama beberapa detik Wira belum menjawab, matanya terpejam dengan tangan mengepal. Bibi, mau apa wanita murahan itu di rumah ini? Tanya Wira dengan wajah jelas terlihat mengeram. Bibi Arum pun dipenuhi pertanyaan di benaknya tentang siapa yang dimaksud Wira sebagai wanita murahan. Wanita murahan, maksud Den Wira siapa? Wanita yang baru saja keluar dari rumah ini, Bibi. Maksud Den Wira, Via. Siapa lagi, Bibi? Mau apa dia di rumah ini? Tanya Wira kesal, membuat kerutan di dahi Bibi Arum semakin dalam pertanda masih bingung. Kalau yang Den Wira maksud itu Via, dia kemari untuk merawat nyonya. Tuan yang meminta. Ayah yang meminta. Ya, sekarang sudah semakin jelas. Ayah meminta wanita itu pura-pura kemari untuk merawat ibu. Aku benar-benar tidak percaya ini. Lalu, di mana Ayah? Tuan belum pulang, Den. Sejak Den Wira berhenti dari perusahaan, Tuan jarang pulang cepat. Mendengar jawaban Bibi Arum membuat Wira malah semakin gusar. Pikirannya sudah menjelajah kemana-mana.